Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk hari ini buat teman-teman semuanya, rekan-rekan yang lagi belajar untuk cara bagaimana memasukkan atau menginput tabulasi data sekunder ke APPS olah data Smart PLS. Tentunya sebelum kita melangkah ke tabulasi ataupun ke Smart PLS-nya sendiri, ini yang pertama nanti kita akan mengerjakan apa saja yang perlu kita ketahui, bahan-bahan yang akan kita miliki atau kita olah. Oke, kita akan mulai, yaitu belajar input tabulasi data sekunder. Nah, dari sini sudah ketahuan belajar input tabulasi data sekunder atau bahan yang sudah jadi atau sudah ada. Nah, bahannya apa aja yang diperlukan? Yang pertama yaitu adalah kalau misalkan ini pembuatan untuk skripsi, penelitian skripsi, ya kita harus bahan pertama skripsi atau data dan purposive sampling, saya singkat aja ini. Yang kedua yaitu tabulasi yang sudah menggunakan rumus sesuai penelitian masing-masing. Nah, dan yang ketiga yaitu aplikasi Smart PLS. Nah, yang diperlukan atau yang diperhatikan dalam aplikasi Smart PLS itu sangatlah berbayar, dan apabila banyak yang menggunakan jasa olah atau apapun itu, seringnya yang ditakutkan itu apa? Mereka tidak menggunakan Smart PLS yang berbayar atau yang premium, melainkan yang free. Nah, sedangkan yang free sama yang premium itu sudah diketahui hasil itu lebih maksimal yang premium. Seperti itu. Itu kunci yang pertama untuk Smart PLS sendiri, karena Smart PLS itu memang prabayar. Yang pertama itu. Langsung kita akan mulai. Nah, yang pertama kita lihat dulu purpose sampling kita atau kerangka pikir kita seperti apa. Nah, kita cek dulu di sini, yaitu kita buka lagi ke kerangka pikir. Nah, di kerangka pikir ini yaitu ada 7 variabel ke variabel Y. Untuk mengetahui hasilnya seperti apa, kita langsung masuk ke data tabulasi yang sudah fix. Bagaimana sih cara untuk menyimpan atau memasukkan data tabulasi tersebut ke Smart PLS? Caranya sebenarnya sangat mudah buat teman-teman. Nah, seperti ini saya buat seperti ini masih ada perusahaannya. Nah, ini ada perusahaannya. Nah, dan ini ada 7 variabel dan variabel Y. Nah, yang perlu diketahui ya tadi, di sini apa sih perbedaan dari data sekunder dan data primer? Data sekunder itu yaitu hasil data yang sudah matang, yang kita ambil dari apa yang kita teliti di suatu perusahaan, atau misalkan seperti ini kita ambil dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tentunya kita sudah download laporan keuangannya, kita sudah memilih-milih semuanya seperti itu. Nah, setelah ini apa bedanya dengan primer? Nah, sedangkan untuk primer sendiri itu data itu belum ada, melainkan kita mencari data itu secara real, secara nyata, bisa melakukan dengan kuesioner, mengolah data kembali seperti itu. Itu yang dinamakan primer. Perbedaan sekunder dan primer di situ. Nah, bagaimana untuk langkah selanjutnya cara kita menginput tabulasi yang sudah menggunakan rumus ini ke dalam Smart PLS? Caranya sebagai berikut. Misalkan ini nanti akan saya hapus, perlu dipahami. Ini saya hapus, dan ini nanti juga akan saya hapus, tapi di sini. Tapi yang pertama ini nanti akan saya kopas. Ini kita copy semua,
Tapi ini contohnya seperti ini. Ini hasil kopian. Nah, kita copy semua ini, tapi bukan di sini. Karena apa? Kita harus punya data yang pertama untuk nanti pembuktian di saat waktu sidang. Yang perlu kita buat baru yaitu adalah kita membuat baru lagi. Nah, dengan cara menyimpannya sebagai berikut. Tadi hasil kopas ini sebagai contoh ini semuanya kita kopikan. Nah, kita kopikan, tapi biar data ini terus disimpan di sini untuk pembuktian waktu nanti sidang. Nah, ini kita copy paste di sini. Nah, kita copy paste di sini. Kenapa kok tidak ada nama perusahaan atau lebih detail dengan nomor? Tidak, karena Smart PLS sangatlah beda dengan aplikasi olah data yang lainnya. Nah, setelah seperti ini kan semuanya sudah kita kopikan di sini. Tentu saja kita akan melangkah ke step penyimpanan. Penyimpanan sendiri itu yaitu dengan format yang berbeda. Kita dengan format yang CSV di sini. Oke, kita akan simpan. Kita akan simpan dulu. Kita akan simpan di sini. Nah, ini dengan formatnya CSV. Nah, seperti itu. Kita formatnya command limited. Kita save di sini. Tabulasi sekunder fix olah. Kita save aja dulu di sini, save. Nah, oke. Kenapa kok belum bisa? Sudah bisa. Ini tadi sudah tersimpan. Setelah itu kita langkah ke pembukaan aplikasi Smart PLS. Tahap proses untuk Smart PLS sendiri kita sudah siapkan di sini untuk Smart PLS. Nah, untuk yang tampilan seperti ini kita sudah membuka yaitu proyek baru, atau kita mulai dari sini. Ini adalah dimana lembar kerja Smart PLS tersebut. Jadi kita langkah awalnya yaitu membuat proyek baru sebelum kita untuk melangkah ke transfer data. Nah, kita namai aja olah data Smart PLS sekunder. Kita klik OK. Nah, setelah di sini yaitu kita sudah ada petunjuknya yaitu klik 2 kali untuk mengimpor data. Yang kita impor adalah format CSV. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ini yang terakhir kita impor ya. Kita namain ini aja nggak apa. Nah, seperti ini atau sesuai nama yang kalian inginkan sesuai penelitian kalian. Nah, di sini bagaimana cara untuk memasukkan. Nah, itu kita melihat kembali yaitu sesuai dengan kerangka pikir kita. Nah, di sini kan sudah ada kerangka pikir data X1 sampai X7 ke real earning management atau variabel Y-nya. Ini sebagai contoh. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita setelah sampai sini kita klik ini aja. Nah, ini kita tinggal masukkan ke sini. Mudahnya di Smart PLS kita tinggal seperti ini. Udah, kita masukin aja semuanya. Kita masukin variabel laten ya namanya ini kita masukin semuanya. Ini kita masukin lagi. Nah, ini kita masukin lagi. Oke. Nah, kita masukin lagi. Kita masukin lagi nih. Kita masukin lagi. Untuk Y-nya nanti kita masukin ke sini. Ini untuk variabel Y-nya.
Oke, nah tinggal satu lagi. Nah, oke. Nah, biar lebih mudah kita untuk melihatnya, kita blok aja semuanya ini. Kita blok saja ini. Ini tinggal kita ke sini. Nah, ini untuk supaya lebih mudah. Ini variabel y-nya. Untuk kita ketahui di sini ada variabel y, ada variabel x-nya, ada 7. Nah, bagaimana cara untuk menghubungkannya? Yaitu kita tinggal klikin aja. Lebih mudah kan? Nah, ini kita hubungkan aja. Nah, 1. Nah, 2. Kita hubungkan semuanya. Kalau sudah ketemu kayak gini, nanti hasilnya akan ketemu. Oh ya, untuk teman-teman, karena ini variabel x1 sampai x7 atau hipotesisnya ini, nah ini kita perlu dikasih nama, itu lebih bagus. Nah, misalkan ini mengubah nama, kita sesuaikan namanya aja juga nggak masalah di sini nanti. Ini namanya tadi seperti apa atau di sininya kayak gitu. Nah, setelah seperti ini kan mereka kan untuk hipotesisnya kan berdiri sendiri semuanya, tidak ada gabungan ataupun dari manapun. Nah, sama seperti dari kerangkanya, ini adalah berdiri sendiri semua mereka ini. Nah, jadi dari sini variabel latennya ini kita tinggal menghitung aja dari sini. Algoritma PLS kita hitungkan saja. Nah, udah. Untuk memenuhi pengaturan dasar skema pembobotan, atau di sini kita langsung mulai menghitung, tidak perlu kita rubah-rubah yang di sini. Ini, nah di sini, oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita lihat dari validitas dan reliabilitas konstruksinya. Nah, di sini berarti ini nilainya sudah bagus karena berdiri sendiri semuanya, dan kita klik R square-nya juga udah cukup, variabel latennya atau F square-nya. Nah, jadi kalau sudah sampai sini, gimana sih kok masih ada seperti ini? Ini adalah nilainya di bawah semuanya gitu. Jadi kita tinggal kembali lagi ke pengolahan lagi. Nah, untuk mengetahui analisisnya, kita tinggal menghitung lagi dengan bootstrapping di sini, atau strat confirmation CTA, atau bisa, yang penting kita ke step bootstrapping dulu, kita hitung semuanya. Ini secara dasarnya seperti itu. Kita tunggu hasilnya di sini. Itulah cara untuk melakukan olah data. Nah, di sini, oke. Nah, ini kita cek lagi. Nah, untuk kita mengetahui tingkat kesalahan kita di mana, di sini kita tinggal lihat. Nah, adakah kesalahan di sini? Nah, di sini misalkan kita kasih nama, rubah nama menjadi Y. Dah. Oke. Nah, ini Y. Kita lihat aja, ini sebenarnya namanya kita nggak kita rubah pun juga nggak apa-apa sebenarnya, karena kita sudah tahu hasilnya nanti. Nah, bahwa di sini kita untuk menghitung kembali, kita menghitung ke bootstrappingnya.
Nah, kita mulai menghitung lagi. Kalau untuk di sini nggak usah di otak-atik kembali, kita tinggal mulai menghitung lagi, mulai menghitung kembali. Nah, oke, kita lihat semuanya bahwa di sini yaitu adalah untuk mengetahui dari hasilnya. Nah, dari bentar, oke deh, biar nggak salah nanti. Ini, nah ini variabel latennya kita ganti. Nah, ini variabel biar nggak salah nanti. Oke, gitu 7 atau variabel x7. Nah, variabel laten 7 atau variabel atau hipotesis 1 sampai 7 ya ini. Nah, kita menghitung bootstrapping kembali. Karena kita ada kesalahan di sini, kesalahannya tadi bahwa ada dari variabel latennya namanya pun juga salah. Kita harus merubahnya kembali biar nanti tidak ada titik kesalahan ketika kita menjelaskan atau kita melihat analisis datanya. Nah, bahwa di sini sudah kita ketahui standar deviasinya, kita sudah melihat bahwa di sini 0,1 atau 31 atau 0,07. Nah, seperti ini. Bahwa dan dari p value-nya sendiri kita sudah terlihat di sini bahwa ternyata variabel x1 terhadap variabel y ada pengaruh tidak. Nah, di sini bahwa di sini variabel 3 sampai variabel 7 tidak mengalami pengaruh atau tidak berpengaruh. Intinya di sini kita bisa melihat, kita lihat juga di outer loadingnya. Nah, outer loadingnya udah bagus kayak gini. Jadi misalkan seperti ini ya buat teman-teman semuanya. Kembali ke rujukan dari penelitian, ini hanyalah media untuk meneliti. Adapun tidak tingkat signifikannya, ini adalah hasil real bahwa penelitian menggunakan uji SPSS atau Smart PLS atau EVIUS, bahwa ini perantara atau ini untuk menguji seperti itu. Jadi kembali lagi pada teori peneliti bahwa bisa ditolerir apabila ada tingkat ketidaksignifikannya seperti itu. Bahwa di sini yang diterima ada 2, yang tidak diterima ada 5. Nah, sedangkan pengolahan skripsi ini yaitu menggunakan tingkat yaitu replikasi. Jadi buat teman-teman bisa dipahami. Dan untuk teman-teman semuanya, untuk Excel-nya sendiri kita rubah. Tadi di sini kita rupiah itu nggak bisa nanti. Nah, di sini kita rubah semuanya, kita menjadikan nilai number atau nilai angka. Tapi jangan dibuat rupiah karena nanti tidak akan terbaca oleh Smart PLS. Tapi di sini value hitungannya pun juga akan mudah terbaca. Jadi mudah bukan untuk cara mengolahnya. Nah, di sini nanti sesuai analisisnya, misalkan kita ketahui di sini pun juga langsung datanya juga ada. Nah, di sini tanpa harus melihat kita ke tingkat bootstrappingnya tadi atau di tingkat variabel latennya kita baca seperti ini. Ini hasilnya. Nah, dan ini hasilnya semuanya dari variabel x1 sampai variabel x7 terhadap y. Nah, di sini. Oke, jadi buat teman-teman mudah untuk kita ketahui bagaimana sih cara pembelajaran atau cara menginput olah data sekunder ke Smart PLS. Itu sebenarnya sangat mudah. Hanya saja kita mengalami kesalahan beberapa titik. Dari nilai tadi kita bisa simpulkan di sini bahwa ada yang harus dihilangkan. Kita hanya mengambil nilai angka sama variabelnya untuk mengetahui ini variabel berapa seperti ini. Variabel laten ini namanya, ini bisa kita rubah dengan namanya yang kita tadi atau hipotesisnya. Hipotesis H1, H2, H3 seperti itu. Nah, ini jadi hasilnya seperti ini. Jadi buat teman-teman di rumah silahkan untuk dipelajari lebih lanjut. Masih banyak juga di rekan-rekan YouTube juga yang masih ngasih tutorial tentang olah data dari yang enggak signifikan, dari ada kesalahan cara kita menginput itu nanti kita harus wajib ketahui karena banyak yang
yang apa itu memberikan tutor kadang tidak tahu tata letak kesalahannya di mana. Nah, di sini kita harus mengetahui secara lebih lebih signifikan lagi atau lebih jelas tentang apa itu cara mengolah menggunakan Smart PLS. Nah, di sini kita tingkat tabulasinya sudah ada, terus apa itu cara bootstrappingnya, dan nanti saya akan juga memberikan tutorial bagaimana cara agar Smart PLS itu signifikannya seperti apa. Nah, terus untuk hasilnya bagaimana yang tadi. Nah, yang tadi ya ini hasilnya, p value-nya. Ini statistiknya. Nah, standar deviasinya sudah ketemu. Nilai rata-ratanya juga sudah jelas. Ini masih ada yang dua yang minus ini. Ini nilai rata-ratanya. Nah, sampel aslinya seperti ini. Ini saya ambil dari apa itu tabulasi yang tadi. Tabulasi itu hanya sebagai contoh saja. Tetap realnya teman-teman pakai tabulasi untuk belajar lagi dengan apa itu penelitian kalian sendiri, dicoba. Kesimpulannya yang paling mendalam adalah ketika ketakutan itu menguji kalian hanya harus berani untuk meyakinkan bahwa yang kalian olah itu benar dengan tingkat kesalahan paling enggak 20%. Itu tingkat kesalahan, karena banyak yang apa itu belajar tapi takut salah ya. Semuanya dari kesalahan untuk belajar untuk membenahi seperti itu. Oke, buat teman-teman terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat ya syukur bisa di like and subscribe untuk mengikuti langkah-langkah selanjutnya, cara olah data yang selanjutnya. Begitu dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.